Semifinal Coppa Italia, Inter ke final usai sikat Milan 3-0. Inter Milan berhasil mengalahkan rival sekota AC Milan 3-0 di leg kedua semifinal Coppa Italia musim ini. Dengan demikian, skuad asuhan Simone Inzaghi melaju ke laga puncak. Bermain di San Siro, Rabu tanggal 20 April tahun 2022, dini hari WIB, Inter sudah memimpin sejak menit keempat. Lewat sebuah serangan dari sisi kiri, bola kemudian digeser kepada Matteo Darmian yang berada di sisi kanan. Crossing back sayap 32 tahun itu ke kotak penalti langsung dituntaskan Lautaro Martinez dengan tembakan voli yang bersarang telak di sudut kanan gawang Milan, menaklukkan kiper Mike Maignan. Milan berupaya menyamakan kedudukan, namun sebuah peluang dari Rafael Leao di menit ke-28 berakhir melebar di sisi kiri gawang Inter. Sementara tembakan Davide Calabria ke sudut kanan gawang di menit ke-30 berhasil diamankan Samir Handanovic. Bukannya mencetak gol, Rossoneri kembali kebobolan di menit ke-40. Joaquin Correa dengan jeli mengirim umpan terobosan kepada Martinez, yang dalam situasi 1 lawan 1 berhasil menjebol gawang Maignan dengan sepakan lob. Babak pertama ditutup 2-0. Pada babak kedua, Milan mencoba tampil lebih agresif. Sundulan Frankesi yang memanfaatkan situasi free kick berhasil dihalau Handanovic di menit ke-49, lalu sepakan Theo Hernandez dari tepi kotak penalti melebar di sisi kanan pada menit ke-54. Skor 3-0 menutup laga ini. Inter berhak lolos ke final Coppa Italia dengan agregat 3-0, setelah bermain imbang 0-0 di leg pertama. Nerazzurri akan berhadapan dengan pemenang Juventus vs Fiorentina. Bianconeri unggul 1-0 di leg pertama. Inter Lukaku masih mesra, potensi transfer tinggal tunggu waktu. Inter Milan dan Romelu Lukaku rupanya masih mesra. Potensi transfer siap terjadi, dengan Nerazzurri meminta striker Belgia itu bersabar. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, Lukaku kabarnya masih berharap kembali ke Inter Milan. Kabarnya, pembicaraan sang pemain dengan direktur Inter masih berjalan sampai saat ini. Lukaku juga masih setia menyaksikan Inter Milan. Kabarnya, pemain berusia 28 tahun itu akan menggelar nobar pertandingan Derby della Madonnina Inter Milan vs AC Milan di Coppa Italia dari rumahnya, Rabu, 20/4 dini hari WIB. Inter sendiri tertarik memulangkan Lukaku ke Giuseppe Meazza. Kabarnya, petinggi Inter sudah meminta sang pemain bersabar soal transfernya. Romelu Lukaku meninggalkan Inter, dan kembali ke Chelsea tahun lalu. Pemain yang membawa Inter meraih gelar juara Liga Italia itu dibeli seharga 115 juta euro. Kepindahannya ke Chelsea tak berjalan mulus. Lukaku kesulitan beradaptasi dengan sistem permainan manajer Thomas Tuchel, dan sempat berkeluh kesah. Lukaku mengaku tak cocok di Chelsea dan ingin kembali ke Inter. Komentar itu membuatnya dihukum dan didenda klub. Romelu Lukaku sendiri sudah bermain 37 kali untuk Chelsea, dan baru membuat 12 gol. Belakangan, ex-pemain West Bromwich Albion, Everton, dan Manchester United itu di bangku cadangkan Tuchel, yang membuat rumor transfernya kian berembus. Rapor pemain AC Milan saat disikat Inter Milan, pemain belakang berantakan. AC Milan harus mengakui keunggulan Inter Milan dengan skor 0-3 pada leg kedua semifinal Coppa Italia di Giuseppe Meazza, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, dini hari WIB. Gawang Mike Maignan dijebol Lautaro Martinez sebanyak 2 kali di babak pertama. Setelah itu Inter menambah gol melalui Robin Gosens di babak kedua. Berkat hasil ini, Milan tersingkir dari Coppa Italia. Adapun Inter melaju ke final dengan agregat 3-0 setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada pertemuan pertama. Lantas, bagaimana rapor para pemain Milan di laga ini? Berikut ulasan selengkapnya. Mike Maignan 5, setelah mencatatkan sejumlah clean sheet, gawang Mike Maignan pada akhirnya jebol. Kiper asal Prancis itu kemasukan 3 gol dari aksi Lautaro Martinez dan Robin Gosens. Theo Hernandez 6, menjadi salah satu pemain paling agresif di sisi kiri AC Milan. Dia beberapa kali mengancam gawang Inter meski pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Pierre Kalulu 5, duetnya dengan Fikayo Tomori di jantung pertahanan AC Milan tidak sukses. Kalulu bermain buruk dalam pertandingan ini.
Dia juga gagal menutup pergerakan Robin Gosens sehingga bisa mencetak gol. Fikayo Tomori 5, tidak menunjukkan performa terbaiknya di barisan pertahanan. Pemain belakang asal Inggris tersebut harusnya bisa lebih baik lagi ketika momen terciptanya gol pertama Lautaro Martinez. Davide Calabria 5, menjadi salah satu titik lemah di pertahanan AC Milan. Dia terlihat keteteran membendung serangan dari Ivan Perisic. Calabria akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Sandro Tonali 6, Sandro Tonali secara keseluruhan bermain dengan baik. Dia tidak takut berduel dengan pemain Inter Milan. Namun, Stefano Pioli memutuskan untuk menarik sang gelandang di babak kedua. Ismaik Benacer 6, dia bermain dengan baik. Ismaik Benacer melakukan beberapa intercept dan sangat nyaman saat membawa bola. Dia juga sempat menjebol gawang Inter Milan meski tidak disahkan oleh wasit setelah melihat VAR. Rafael Leao 6, Rafael Leao punya sejumlah peluang untuk menjebol gawang Inter Milan. Namun, pemain asal Portugal tersebut gagal menaklukkan Samir Handanovic yang tampil baik di bawah mistar gawang. Frank Kessie 6, menjadi salah satu pemain terbaik AC Milan. Dia banyak terlibat dalam serangan Rossoneri dan cukup merepotkan pertahanan Inter Milan. Alexis Saelemaekers 5, tidak banyak memberikan ancaman di pertahanan Inter Milan. Meski sempat melepas tembakan yang digagalkan Samir Handanovic, Saelemaekers ditarik keluar saat babak kedua. Olivier Giroud 5, striker asal Prancis ini mendapat tugas untuk menjebol gawang Inter Milan. Namun, dia kurang mendapat suplai bola dari rekan-rekannya. Alhasil, Giroud tidak banyak mengancam sepanjang pertandingan.